Ayah bunda, pernah gak sih tiba-tiba perhatiin si kecil kok mendadak tumbuh tinggi banget ya dibanding teman-temannya? Atau buat yang cowok, suaranya tiba-tiba berubah jadi lebih berat, padahal usianya masih sangat muda. Hati-hati, itu bisa jadi tanda pubertas dini. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh si kecil saat mengalami kondisi ini. Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita lakukan? Yuk kita mulai. Sebagai orang tua, wajar banget kalau kita seneng pas lihat anak tumbuh tinggi dan bongsor, kan? Kesannya gizinya terpenuhi dengan baik. Tapi, bayangin kalau anak balita atau anak SD kelas 1 yang harusnya masih asyik main benteng-bentengan, tiba-tiba fisiknya berubah kayak remaja. Pasti bingung banget dong. Pubertas itu emang fase biologi yang luar biasa. Fase di mana tubuh mereka bersiap jadi dewasa. Tapi waktu kejadiannya itu loh, super penting. Kalau ritmenya terganggu dan tombol kedewasaan ini kepencet terlalu cepat, tubuh anak bakal kebingungan dan ini punya dampak jangka panjang yang nggak main-main. Jadi, poin krusialnya ada di batasan usia. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, angka yang harus banget ayah bunda ingat adalah ini. Sebelum usia 8 tahun untuk anak perempuan dan sebelum usia 9 tahun untuk anak laki-laki. Nah, kalau tanda-tandanya muncul sebelum usia tersebut, anggap aja ini semacam lampu kuning buat segera cek ke dokter. Secara angka, sekitar 3% anak memang bisa puber lebih cepat. Tapi pubertas dini yang benar-benar butuh penanganan medis itu sebenarnya tergolong jarang kok. Sekitar 0,2% aja pada anak perempuan dan bahkan kurang dari 0,05% pada anak laki-laki. Di sesi ini kita bakal bahas 4 hal penting. Pertama, apa aja sih tanda-tandanya? Kedua, kenapa dampaknya sangat krusial? Ketiga, apa pemicu tersembunyinya? Dan terakhir, langkah tepat apa yang harus ayah bunda ambil? Langsung aja ya. Masuk ke bagian pertama nih. Sebenarnya apa aja sih tanda-tanda awal pubertas dini yang wajib kita pantau? Seringkali perubahan ini awalnya halus banget, jadi kita baru sadar pas udah lumayan kelihatan. Pada anak perempuan, tanda klinis pertama yang biasanya muncul itu benjolan pada payudara. Ini sering jadi sinyal pertama kalau tubuhnya udah mulai produksi hormon estrogen sebelum waktunya. Terus, ayah bunda mungkin bakal notice mulai tumbuh rambut halus di area ketiak atau kemaluan. Selain itu, ada perubahan kelenjar keringat yang bikin mereka tiba-tiba punya bau badan khas orang dewasa. Nah, kalau kasusnya udah berlanjut, menstruasi pertama bisa datang bertahun-tahun lebih awal. Bayangin, sebelum usia 10 tahun. Kebayangkan gimana beratnya beban mental anak usia 7 atau 8 tahun yang udah harus ngadepin siklus haid? Terus, gimana dengan anak laki-laki? Perubahan pada anak laki-laki itu digerakkan sama hormon testosteron. Tanda pertamanya biasanya pembesaran pada area testis dan alat kelamin. Habis itu pita suara mulai menebal, makanya suaranya jadi pecah atau tiba-tiba ngebas gitu. Wajahnya juga mulai memproduksi lebih banyak minyak yang bikin jerawatan, bahkan bisa muncul kumis tipis. Sama kayak anak perempuan, muncul juga bau badan dewasa. Dan ingat ya, walaupun pubertas dini ini secara statistik jauh lebih jarang kejadian di anak laki-laki, kalau tanda-tanda ini muncul sebelum dia umur 9 tahun, itu wajib segera diperiksa, karena seringkali ada hubungannya sama isu neurologis atau endokrin yang butuh perhatian khusus. Oke, sekarang ke bagian kedua. Mengapa sih pubertas dini ini penting banget buat kita perhatikan? Dan apa dampaknya buat masa depan mereka? Kadang kita mikir, loh, bukannya bagus kalau mereka tumbuh cepat? Toh nanti bakal puber juga kan? Memang sih di awal anak kita bakal kelihatan paling tinggi dibanding teman-teman sekelasnya. Tapi lonjakan hormon seks yang terlalu awal ini ibaratnya ngegas pertumbuhan tulang. Bikin tulangnya mateng terlalu cepat. Efeknya apa? Lempeng pertumbuhan di tulang mereka akan menutup atau menyatu jauh lebih awal dari seharusnya. Hasil akhirnya justru kebalikan dari yang kita bayangin. Waktu teman-temannya baru mulai tumbuh pesat pas SMP atau SMA, anak kita pertumbuhannya udah mandek. Jadi tinggi badan mereka saat dewasa nanti malah berpotensi lebih pendek dari rata-rata. Selain soal fisik, dampak psikologisnya ini yang menurut saya nggak kalah bikin miris. Bayangin aja ketidakseimbangannya. Tubuh mereka kelihatannya udah dewasa, tapi emosi dan jalan pikirannya yang masih anak-anak. Riset nunjukin kalau anak-anak ini sering ngerasa canggung dan sadar banget kalau mereka berbeda. Dan kita tahu sendiri, jadi yang berbeda di usia segitu tuh rentan banget bikin mereka jadi sasaran ejekan atau bahkan perundungan. Data dari survei kesehatan mental juga menyebutkan, anak perempuan yang pubernya kecepatan ini punya resiko nyata untuk ngalamin kecemasan, gangguan makan, minder, sampai depresi klinis. Lingkungan seolah nuntut mereka buat bersikap lebih dewasa, cuma gara-gara badannya kelihatan lebih besar. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi di bagian ketiga. Apa sih sebenarnya pemicu tersembunyinya? Kok bisa jam biologi si kecil berdetak jauh lebih cepat dari seharusnya?
Secara normal, pubertas itu dipicu oleh sistem di otak yang namanya aksis hipotalamus hipofisis gonad. Pada kasus yang paling umum terjadi di anak perempuan, sistem ini tiba-tiba aktif gitu aja. Tapi penelitian modern sekarang nunjukin ada pemicu kuat dari gaya hidup dan lingkungan. Salah satu biang kerok utamanya, obesitas pada anak. Berbagai penelitian ngasih lihat kaitan kuat antara tingginya massa lemak tubuh, biasanya akibat sering makan fast food dan kurang gerak, dengan risiko pubertas dini. Jaringan lemak yang berlebih itu nggak cuma numpuk loh, dia aktif memproduksi hormon dan sinyal, salah satunya hormon leptin. Nah, leptin ini bisa ngasih sinyal keliru ke otak, seakan bilang, "Hey, tubuh ini udah cukup besar dan punya cadangan energi yang cukup nih buat mulai proses reproduksi," padahal usianya belum waktunya. Pemicu gede lainnya adalah paparan zat kimia pengganggu hormon atau istilah medisnya e-disease. Tanpa kita sadari, barang sehari-hari kayak BPA di botol plastik pelapis makanan, phthalates di kosmetik atau sabun, sampai PFS di kemasan makanan tahan air, itu punya struktur molekul yang mirip banget sama hormon estrogen. Jadi pas masuk ke tubuh anak, zat-zat ini ibaratnya menipu reseptor hormon mereka. Bahkan ada studi yang menarik banget di Belgia, anak-anak adopsi yang waktu di negara asalnya sering terpapar pestisida jenis DDT, ternyata punya risiko 80 kali lipat lebih tinggi buat ngalamin pubertas dini. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau lingkungan kimia di sekitar si kecil itu berdampak langsung ke jam biologisnya. Dengar semua risiko tadi emang bikin deg-degan ya ayah bunda. Tapi tenang dulu, di bagian keempat ini kita bahas langkah tepat apa yang harus dilakukan kalau tanda-tanda tadi udah mulai kelihatan. Nah, bagian ini dengan sangat cemerlang mengilustrasikan kalau dunia medis itu nggak main tebak-tebakan. Dokter spesialis anak, khususnya subspesialis endokrinologi, punya algoritma diagnostik yang super ketat dan sistematis. Mereka bakal mantau laju pertumbuhan anak, cek darah buat ngeevaluasi hormon, sampai pakai pencitraan tingkat lanjut kayak rongsen. Jadi, dokter bakal benar-benar memastikan apakah ini cuma varian pertumbuhan yang normal-normal aja, atau memang pubertas dini beneran yang butuh ditangani secara medis. Jadi, ini dia langkah praktisnya. Pertama, dan paling penting, jangan panik. Anak butuh banget ketenangan ayah bunda sebagai pondasi mereka. Langkah kedua, langsung bikin janji sama dokter spesialis anak konsultan endokrin. Ketiga, bersiaplah buat serangkaian tes yang paling umum itu ronsen tangan kiri buat ngecek usia tulang si kecil, buat lihat tulangnya itu lebih tua nggak sih dari usia aslinya, serta tes hormon. Dan yang keempat, kalau memang didiagnosis positif pubertas dini sentral, dokter biasanya akan meresepkan terapi yang namanya analog YNRH. Tenang, ini aman kok. Terapi ini fungsinya kayak tombol pause deh. Dia nahan proses pubertas sementara, ngasih waktu buat tulang tumbuh memanjang secara normal. Nanti kalau usianya udah pas, terapinya dihentikan dan pubertasnya bakal lanjut lagi secara alami. Sebagai penutup nih, anak-anak kita itu berhak banget loh menikmati masa kecil mereka sepenuhnya, tanpa harus ngerasa terbebani sama perubahan fisik atau emosi dewasa yang datangnya kecepetan. Dampingi terus masa tumbuh kembang si kecil dengan kasih sayang dan informasi yang valid. Tolong bantu sebarkan pembahasan kita kali ini, supaya makin banyak orang tua di luar sana yang lebih aware dan waspada. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ngajak ayah bunda mikir sebentar. Di tengah gempuran fast food dan barang-barang kimia di kehidupan modern kita saat ini, kira-kira udahkah rumah kita jadi tempat yang benar-benar aman buat jam biologis si kecil? Coba direnungkan. Terima kasih ya sudah belajar bareng saya di sesi ini.